Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alia dengan NIM 2020 Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu untuk mata pelajaran bahan pangan halal, yaitu Pak Adunapsa. Izin saya untuk mempresentasikan penggunaan spektroskopi MID IR dalam pangan halal, yaitu spektroskopi MIDIR itu metode analisis yang menggunakan radiasi inframerah untuk memeriksa interaksi molekul dalam suatu sampel. Biasanya panjang gelombang inframerah itu yang digunakan berkisar antara 2,5 hingga 25 mikrometer. Yaitu untuk tentang panjang gelombang itu adalah metode analisisnya itu menggunakan radiasi inframerah. Seperti yang tadi, yang biasa digunakan itu adalah 2,5 sampai 25 mikrometer. Rentang ini biasanya terletak di antara panjang si gelombangnya itu lebih pendek dari cahaya tampak dan lebih panjang dari gelombang mikro. Untuk interaksinya si inframerah itu dengan ikatan kimianya itu, radiasi inframerah itu memiliki energi yang sesuai dengan energi getaran dan rotasi molekul. Ketika radiasi inframerah ini melewati suatu molekul, energi ini dapat diserap oleh ikatan kimia dalam molekul. Interaksi itu terjadi pada frekuensi getaran ikatan kimia dalam rentang inframerah. Dengan kata lainnya itu, ikatan kimia dalam molekul bergetar, energi si inframerahnya diabsorpsi pada ikatan tersebut mengalami perubahan panjang atau sudut. Setiap jenis ikatan kimia ini memiliki frekuensi getaran yang unik. Berarti bahwa setiap ikatan memiliki tanda tangan atau spektrum inframerah yang khas. Dengan menganalisis spektrum inframerah dari suatu sampel, itu dapat mengidentifikasi ikatan kimia dan struktur molekul dalam sampel tersebut. Ini tuh sangat berguna dalam bidang ilmu kimia, termasuk dalam analisis pangan. Karena berbagai senyawa kimia dalam makanan memiliki tanda tangan spektrum MIDIR yang khas. Dengan menggunakan teknik si spektroskopi MIDIR, kita dapat memahami nih komposisi kimia suatu sampel, mengidentifikasi senyawa-senyawa yang ada, bahkan mengidentifikasi bahan-bahan yang tidak diinginkan atau tidak ada dalam hal produk pangan halal. Jadi bisa teridentifikasi senyawa-senyawa itu. Pentingnya kehalalan pangan itu dalam masyarakat itu semakin sadar akan makanan dan keyakinan agama. Kehalalan pangan itu menjadi sangat penting. Pangan halal mematuhi prinsip-prinsip agama dan keyakinan tertentu. Dan teknologi seperti spektroskopi MIDR itu dapat membantu memastikan kesesuaian ini. Bagaimana sih spektroskopi MIDR itu bekerja? Oke. Dengan cara menganalisis interaksi antara molekul dan radiasi inframerah itu, proses ini memungkinkan identifikasi komponen molekul dalam sampel, yaitu seperti adanya interaksi molekul. Teknik ini mengukur interaksi antara molekul dalam bahan pangan dengan cahaya inframerah. Setiap jenis molekul itu memiliki sidik jari spektrum unik yang terlihat pada pola penyerapan cahaya. Nah, ketika radiasi inframerah itu mengenai si sampel, molekul dalam sampel menyerap energi dari radiasi ini. Energi ini itu merangsang getaran dan rotasi ikatan kimia dalam molekul. Identifikasi komponen. Dengan menganalisis spektrum inframerah dalam sampel, kita dapat mengidentifikasi komponen yang ada di dalamnya, termasuk zat-zat yang tidak halal. Yaitu setiap jenis ikatan kimia dalam molekul itu kan tadi balik lagi memiliki tanda tangan yang khas atau spektrum yang unik. Dengan membandingkan spektrum yang dihasilkan dari sampel dengan spektrum referensi yang diketahui, kita dapat mengidentifikasi jenis ikatan kimia dan komponen molekul dalam sampel tersebut.
atau dengan cara paparan radiasi inframerah. Itu radiasi inframerah itu diarahkan ke sampel yang sedang dianalisis, terus radiasi ini terdiri dari berbagai panjang gelombang di inframerah. Terus dengan langkah-langkah spektrofotometri MIDIR itu memungkinkan identifikasi komponen molekul dalam sampel, interaksi unik antara ikatan kimia dan radiasi inframerah. Dalam konteks pangan halal dapat membantu mengidentifikasi senyawa-senyawa dalam produk pangan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang halal. Oke, di sini ada penerapan dalam analisis pangan halal. Deteksi komponen haram. Spektroskopi MIDIR dapat digunakan untuk mengidentifikasi zat-zat haram, itu seperti alkohol atau komponen hewan yang melanggar prinsip halal. Verifikasi aditif halal, metode ini memungkinkan kita untuk memeriksa kehalalan aditif yang digunakan dalam makanan. Pemantauan kontaminasi. Dalam produksi makanan halal, spektroskopi MIDIR dapat mendeteksi kontaminasi silang dengan bahan-bahan haram. Untuk menentukan halal menggunakan spektroskopi MIDIR ini memastikan status halal produknya itu dengan cara bahan-bahan tertentu dalam sampel, misalnya itu kayak dalam produk pangan yang diklaim halal tidak boleh ada bahan haram seperti lemak, babi, atau alkohol. Dengan menggunakan si spektrum MIDIR ini, sampel tersebut dapat membantu mengidentifikasi keberadaannya ada atau ketidakadaan komponen tersebut. Untuk memberikan kepastiannya itu kan dengan menganalisis spektrum mengidentifikasi bahan haram. Pada spektrum MIDIR itu setiap jenis ikatan kimia memiliki tanda tangan, memiliki tanda tangan yang spektrum yang khas. Bahan-bahan haram atau tidak diinginkan memiliki tanda tangan spektrum tertentu yang dapat diidentifikasi melalui analisis spektrum. Contohnya, spektroskopi MIDIR itu digunakan untuk mengidentifikasi alkohol dalam minuman atau bahan haram lainnya dalam makanan. Terus udah gitu membandingkan spektrum sampel dengan spektrum referensi dari bahan haram. Dapat menginformasikan atau mengecualikan keberadaan bahan tersebut dalam produk pangan. Oke, ini keuntungan teknik cepat dan akurat. Keuntungan penggunaan spektroskopi MIDIR dalam analisis pangan halal itu adalah di sini ada cepat dan akurat. Metode ini memberikan hasil dalam waktu singkat dengan akurasi yang tinggi. Kecepatannya itu misalnya si spektrofotometri itu adalah metode yang relatif cepat dalam menganalisis sampel, memungkinkan pengujiannya itu lebih banyak produk dalam waktu yang lebih singkat, yang penting dalam industri makanan yang dinamis. Akurat atau akurasi. Teknik ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mengidentifikasi komponen kimia dalam sampel. Memungkinkan deteksi yang sangat tepat terhadap komponen yang ada dalam jumlah yang sangat kecil. Di sini ada pengujian destruktif, yaitu spektroskopi MIDIR yang tidak merusak sampel, sehingga produk itu masih dapat dijual setelah pengujian. Nah, misalnya itu spektrofotometri MIDIR itu tidak merusak sampel, memungkinkan pengujian tanpa merusak atau mengubah sifat fisik maupun kimia dari produk pangan yang diuji. Tentu untuk pengujian ini pun memiliki tantangan. Tantangannya itu seperti peralatannya itu mahal, pemahaman itu mendalam, persiapan sampel, kompleksitasnya interpretasi, misalnya itu kayak peralatannya mahal. Peralatan spektroskopi sering memiliki biaya yang tinggi. Hal ini bisa menjadi tantangan terutama itu bagi usaha kecil dan menengah dalam industri pangan.
Pemahaman yang mendalam itu misalnya memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip spektroskopi dan interpretasi data. Pelatihan khusus diperlukan untuk menggunakan peralatan dan menganalisis hasil dengan benar. Persiapan sampel. Eh, Persiapan sampel yang tepat sangat penting. Sampel harus disiapkan dan diposisikan dengan benar dan mendapatkan hasil analisis yang akurat. Terus kompleksitas interpretasinya itu mengandung banyak puncak yang mewakili berbagai komponen dalam sampel. Interpretasi yang tepat diperlukan untuk mengidentifikasi dan memahami arti dari setiap puncak. Oke, untuk kesimpulan itu dalam usaha menjaga kehalalan pangan, spektroskopi MIDR itu memberikan alat yang efektif dan akurat untuk analisis bahan pangan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, kita dapat memastikan bahwa produk pangan yang kita konsumsi itu sesuai dengan prinsip yang halal yang kita anut. Sebelumnya, thank you untuk presentasinya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.